Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal tentang gelombang. Yang pertama, itu pertanyaannya adalah apa saja yang mempengaruhi kecepatan gelombang transversal pada dawai. Oke, untuk rumusnya, jadi rumus dari kecepatan gelombang transversal pada dawai itu adalah V sama dengan akar F dibagi mu, di mana V-nya itu adalah kecepatan dari gelombang, kemudian F-nya adalah gaya tegangan tali, kemudian mu-nya itu adalah rapat massa dawai. Oke, untuk mu sendiri punya rumus M per L. M-nya itu massa, L-nya itu panjang talinya ya. M itu adalah massa, kemudian L besarnya adalah panjang dari tali. Nah, sehingga dari kedua persamaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar tegangan dari dawai, maka cepat rembatnya juga akan semakin besar. Karena kalau kita lihat di sini, itu kan mereka sebanding tuh, ya. Nah, artinya apa? Artinya jika dawainya semakin tegang, maka gelombangnya juga akan semakin cepat. Kemudian kalau misalkan rapat massa dawai semakin besar, maka cepat rambat itu akan semakin kecil karena dia berbanding terbalik atau seper gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor kedua, kenapa penambahan tegangan pada senar itu akan memperbesar frekuensi dawai? Oke, jadi kita udah tahu hukum Melde yang tadi tentang kecepatan dari dawai, itu rumusnya adalah F dibagi mu. Kemudian kita juga punya rumus dari frekuensi dasar dawai. Frekuensi dasar dawai itu adalah F sama dengan V dibagi 2L. Atau V-nya bisa kita ganti dengan rumus ini menjadi 1/2L dikali F per mu. Nah, dari persamaan ini maka frekuensi itu berbanding lurus dengan akar dari gaya tegangan dawai. Nah, ketika diberi penambahan tegangan, maka akan memperbesar frekuensi dari dawai. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk nomor 3, di situ ada 2 gelombang stasioner, berarti superposisi ya. Sehingga kita harus cari superposisinya dulu. Superposisi itu penjumlahan antara gelombang yang pertama dengan gelombang kedua. Kita masukkan Y1-nya 0,5 sin 3x min 2t ditambah 0,5 sin 3x min 2t. Oke. Kemudian di sini ada 0,5, di sini ada 0,5, kita keluarkan 0,5 dikali sin 3x min 2t, kemudian ditambah sin 3x min 2t. Ingat, kita punya rumus kalau ada sin alfa ditambah sin beta, itu rumusnya adalah 2 sin alfa plus beta per 2 cos alfa min beta per 2. Berarti bisa kita masukkan 0,5. Ini sebagai alfa, ini sebagai beta ya. Berarti 2 sin 3x min 2t plus 3x min 2t. Kemudian cos, bagi 2, kita tulis setengah aja di depan. Cos setengah 3x min 2t min 3x min ketemu min jadi plus, berarti plus 2t. Oke, sehingga menjadi 0,5
2 sin setengah 3x tambah 3x itu adalah 6x, min 2 di min 2 lagi berarti min 4t, cos setengah 3x sama 3x hilang, ini juga hilang, berarti 0. Selanjutnya tunggu sebentar, di sini kayaknya ada kesalahan soal karena dikatakan arahnya berlawanan, atau mungkin ini harusnya satunya adalah positif ya. Kita coba cek dulu, kalau misalkan positif ini kita hapus dulu, maka menjadi ini positif, berarti sin setengah alfanya 3x min 2t ditambah 3x plus 2t cos 3x min 2t dikurangi 3x plus 2t menjadi 0,5 2 sin setengah 3x sama 3x itu 6x, kemudian cos 3x dikurangi 3x habis min 2 min 2t berarti min 4t gini ya. Kemudian setengahnya kita masukkan 2 sin 6 bagi 2 ini jadi 3x, cos ini masih ada setengah harusnya jadi min 2x min 2t. Oke, kalau sudah setelah itu diketahui bahwa yang ditanyakan yang ditanyakan itu adalah amplitudenya. Oke, kita masukkan dulu. Ini kali ini berarti 1 ya. Kalau 1 kita tidak usah tulis, langsung aja sin 3x cos min 2t. Kemudian di sini karena tidak diketahui stasioner, ujung terikat atau ujung bebas, berarti kita ya udah ini bentuknya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ingat kita tuh punya ujung terikat sama ujung bebas. Kalau ujung bebas kosin, kalau ujung terikat sin cos ya. Di sini tuh harusnya diketahui dia itu ujung terikat atau ujung bebas biar kita bisa menentukan dari bentuknya. Nah, tapi ternyata di sini kan diketahui x-nya adalah 2,3 meter. Berarti yang berperan sebagai amplitudo itu adalah yang bagian ini. Sin 3x. Berarti kita masukkan aja sin 3 kali 2,3. Berarti sin berapa? Kita hitung dulu. 3 kali 2,3 itu 6,9. Kita cari sin 6,9. Sin 6,9 itu adalah 0,57. Nah, nanti dicek lagi benar atau tidak. Selanjutnya untuk nomor 4, di situ juga diketahui gelombang superposisi ya. Jadi ada Y1 0,5 cos dari pi-nya kita masukkan saja menjadi 2px min 40 pt. Kemudian Y2-nya itu 0,5 cos 2px plus 40 pt. Tentukan posisi noktah. Oke, noktah itu merupakan simpul. Jadi kita mungkin harus mencari S1, S2, S3, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ingat kita harus mensuperposisikan terlebih dahulu.
Sehingga kita gabungkan Y1 tambah Y2. Y1-nya adalah 0,5 cos 2πx min 40 pt ditambah 0,5 cos 2πx plus 40 pt. Kemudian 0,5-nya kita taruh di luar, sisanya adalah cos 2πx min 40 pt ditambah cos 2πx plus 40 pt. Ingat, ini adalah alfa, ini adalah beta. Jadi kalau kita punya cos alfa ditambah cos beta, rumusnya adalah 2 cos dari alfa plus beta dibagi 2 cos alfa min beta dibagi 2. Oke, kalau begitu kita coba 0,5 cos 2πx min 40 pt ditambah 2πx plus 40 pt. Kemudian jangan lupa kasih 2 ya, sebentar. 2, ini kasih setengah, ini juga kasih setengah. 2πx min 40 pt dikurangi 2πx min 40 pt, karena sesuai ini. Kemudian 0,5 2 cos ini jadi 4 ya, setengah kali 4πx ini hilang, kemudian cos setengah ini hilang, ini jadi min 80 pt. Kemudian setelah itu bisa kita masukkan 0,5 2 cos 2πx cos min 40 pt. Oke, lalu ini kita kalikan menjadi cos 2πx cos min 40 pt. Berarti kita sudah dapat, sebentar. Untuk menghitung simpul itu punya rumus 2n plus 1 dibagi 4 dikali lambda. Nah, kita kan belum tahu lambdanya. Kita ambil dari sini, dari persamaan ini, yaitu lambda sama dengan 2pi per k. Nah, k itu pasangannya dengan si x, benar? Nah, berarti bisa kita cari 2pi, k-nya adalah 2pi. Berarti lambdanya 1. Setelah itu berarti kita bisa masukkan, misalkan S1 berarti nanti 2 kali 1 2. 2 kali 1 plus 1 bagi 4 kali 1 berarti berapa? 3/4. Satuannya meter. Nanti cari S2 nya, berarti 2 kali 2 plus 1 bagi 4 berarti kali 1 berarti 5/4 meter dan seterusnya. Jadi posisi noktah yang terbentuk itu 3/4 meter, 5/4, nanti berapa dan seterusnya. Selanjutnya untuk nomor 5, tentukan cepat rambat gelombang. Oke. Terdiri dari tali dengan panjang 1,5 meter, massa persatuan tali itu adalah mu 9 kali 10⁻³ 3, tegangannya adalah 20 Newton.
Oke, kita menggunakan dawai kecepatan cepat lambat ya, yaitu F per mu. Maka 20 bagi 9 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan nanti didapatkan 47,14 meter per second.